bahasa Jawa di sekolah saya, yaitu Bu Laila. Baik, terima kasih Bu Eka. Perkenalkan, nama saya Kamila. Saya mengajar di SD Negeri 1 kelas. Laila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar Bu Eka? Alhamdulillah Bu Laila, saya sehat juga. Baik Bu Laila, jadi kan kita mau melakukan supervisi ya. Ya. Jadi sebelum melakukan supervisi itu, kita bincang-bincang dulu nih Bu, tentang persiapan Ibu, atau kita berbagi pengalaman, siapa tahu nanti bermanfaat pada saat melakukan supervisi ya Bu ya. Bagaimana Bu Laila? Setuju? Baik Bu, jadi saya ingin tahu nih, nanti pada saat proses supervisi nanti, materi apa kira-kira nanti yang akan Ibu ajarkan? Insya Allah saya akan mengajar materi tentang perubahan wujud benda dalam Tentang materi perubahan wujud benda ya Bu ya. Baik Bu, jadi dengan materi tersebut kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Laila capai? pelajaran yang ingin dicapai yang pertama, siswa nantinya akan mengetahui bagaimana proses terjadinya perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, siswa juga akan mengetahui apa saja penyebab terjadinya perubahan wujud benda. Gitu ya Bu ya. Jadi dari tujuan tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Laila capai dengan materi tersebut apa ya Bu? Ya, ada pengembangannya yang pertama sekali dengan adanya perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nanti siswa tersebut bisa mengetahui apa saja perubahan wujud yang terjadi pada benda. Pertama sekali perubahan wujud dari zat padat menuju gas, kemudian dari zat cair menuju gas dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nantinya siswa juga akan mengetahui apa saja penyebab terjadinya perubahan wujud benda yang akan dilakukan pada percobaan masing-masing. Wah, luar biasa sekali ya Bu Laila ya. Saya ingin tahu lebih banyak ini. Jadi Bu Laila kan langkah-langkah apa nanti yang Bu Laila lakukan di saat supervisi nanti Bu Laila mengenai dengan kegiatan pembelajaran nantinya. Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan pertama sekali yang pertama saya akan melakukan pendahuluan kegiatan pendahuluan ya. Bagaimana di situ ada bersalam, berdoa, kemudian nantinya kita akan melakukan persepsi kepada siswa mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah setelah itu nanti kita akan masuk ke seperti permainan untuk memancing materi yang akan disampaikan. Kemudian kita akan berikan memberitahukan kepada siswa apa saja sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada saat proses pembelajarannya. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti inilah konflik atau capaian yang ingin dicapai pada siswa tersebut. Yang pertama yaitu pada kegiatan inti kita akan melakukan permainan seperti tebak lagu. Nah, di sini saya akan memberikan lagu wajib ya supaya sebenarnya siswa ini bisa mengingat lagu seperti Indonesia. Kemudian dari situ nanti siswa yang nggak bisa menjawab mereka ya, nanti akan kita kasih pertanyaan berupa kuis. Nah setelah itu baru kita masuk ke tahap pembagian kelompok. Nah di pembagian kelompok ini nanti siswa akan diberikan LKPD. Nah di LKPD tersebut kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda padat menuju gas. Kita akan membawa peralatan, siswa sudah saya angkat juga membawa peralatan yang akan dicoba. Nah setelah itu nanti setelah melakukan percobaan siswa akan mengamati. Sebelumnya juga kita berikan video ya, video pembelajaran supaya mereka nanti bisa mengoneksikan antara video dengan proses percobaan yang dilakukan. Intinya mereka akan menyesuaikan sesuai pada LKPD. Nah setelah itu nanti setelah dipresentasikan dari kelompok lain juga kita akan untuk memberikan pertanyaan. Nah setelah memberikan pertanyaan kemudian ditutup dan diberikan kesimpulan bersama-sama dalam kelas. Kemudian saya akan memberikan penguatan juga kepada siswa tentang hasil percobaan yang telah mereka lakukan. Nah setelah ini kita akan memberikan evaluasi. Kemudian setelah evaluasi kita masuk ke kegiatan untuk kita berikan penguatan kembali kepada siswa.
kira-kira apa itu? Ya Allah, sampai terkesima saya mendengarnya Bu Laila, luar biasa kali ya langkah-langkah yang nanti akan diterapkan pada saat supervisi ya Bu Laila ya. Semoga Iya. pelaksanaan seperti itu juga. Iya, benar-benar terkesima saya mendengarnya Bu Laila. Nah, jadi kan saya udah mendengarkan nih penjelasan dari Ibu tentang langkah-langkah ya dan nanti yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran nantinya ya Bu ya. Jadi ada nggak nih terpikir kemungkinan dari Bu Laila bahwa nanti ada kendala-kendala atau masalah yang akan muncul nanti pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, Bu Laila? Mungkin ada terdiagnosa, terpikir sama Bu Laila seperti itu. Memang sebelum pelaksanaan sudah saya pikirkan sepertinya akan terjadi beberapa kendala. Banyak anak ya Bu ya? Ya, sebelum kita mengajar, kita persiapkan dulu kira-kira ini siswa ini mengalami ada nggak kendala dari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya lihat anak-anak didik saya ini ada beberapa kendala ya mereka ketika kita sampaikan materi, ada beberapa siswa yang memang kurang fokus. Nah, kemudian ada juga yang mungkin gaya belajarnya mungkin estetik, jadi dia suka jalan kelompok atau ke temannya yang di sebelah atau di samping dia. Nah, mungkin kira-kira itu ya kendala yang akan dihadapi nanti pada saat belajar. Oke Bu Laila, jadi tadi kan udah dijelaskan, mungkin udah terdiagnosa kemungkinan masalah yang akan muncul atau kendala-kendala ya Bu ya. Pasti juga nih Bu Laila udah terpikirkan juga strategi yang akan Bu Laila lakukan nantinya tuh pada saat proses pembelajaran di kelas. Ya, kira-kira boleh diutarakan ke saya atau disampaikan kira-kira strategi apa yang Bu Laila pakai untuk mengantisipasi nih kendala-kendala tadi yang kemungkinan akan terjadi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, mungkin saya berikan sedikit speaking kepada siswa tadi pada saat langkah-langkah tadi ya. Kita akan berikan tebak lagu ya, tebak kata. Kemudian nanti kita akan berikan video pembelajaran supaya siswa yang tadinya kurang fokus jadi dia tertarik, wah ada gambar nih. Jadinya fokus kembali ke depan. Nah, untuk yang punya kinestetik suka jalan-jalan, kan akan ada percobaan juga. Jadi mereka sibuk sendiri dengan percobaan tersebut, nggak sempat ya ke kelompok. Gitu ya Bu ya. Jadi terwakili semua ya, di sini ada Semoga seperti ya, itu. ada seperti misalnya Bu Laila juga sudah menyiapkan seperti LKPD tadi ya, sudah menyiapkan ada ice breakingnya ya untuk penerapan KSE-nya ya Bu Laila ya. Terus untuk kinestetik juga ada kayak percobaan seperti itu ya Bu Laila ya. Saya rasa sangat udah luar biasa sekali langkah-langkah tadi yang Bu Laila utarakan. Terus luar biasa sekali ya strategi nanti yang akan diterapkan di kelas ya pada saat proses pembelajaran. Jadi oke Bu Laila, saya rasa cukup bincang-bincang kita ya pada pra-observasi ini. Nanti kita bertemu lagi di kelas ya pada saat proses supervisi, dan nanti setelah itu ada tindak lanjut lagi ya Bu Laila ya. Nanti kita di pasca supervisi, di pasca observasi ya Bu Laila ya. Terima kasih Bu Laila atas waktu Bu Laila yang udah Ibu berikan. Semoga percakapan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya Bu Laila ya. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bahagia. Semoga kita sentosa. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perubahan wujud benda yang disebabkan karena benda melepaskan kalor atau kehilangan kalor adalah membeku, mengembun, mengkristal, atau menghabur. Dari video yang kalian tonton dan buku yang kalian baca serta handphone yang kalian baca tadi, coba ini kasih waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikan apa yang informasi apa yang sudah kalian dapat bersama kelompok. 5 menit. Ya, silakan didiskusikan 5 menit. Nanti akan bagikan di depan ini ya. Sudah didiskusikan? Sudah? Sudah ya. Sekarang untuk bagikan LKPD, kalian diskusikan lagi tentang LKPD ini, baca dulu. Kemudian nanti kita akan lakukan percobaan. Dibaca. Nah, sudah dibaca? Ya, kalau sudah dibaca, sekarang keluarkan awal dan bahan yang akan kita coba. Baca, baca, baca. Ya, baca LKPD-nya ya. Langkah-langkahnya perhatikan. Cara kerjanya ya, coba lihat. Itu gambarnya salah satu. Tadi mundur lagi. Gambarnya tak 3. Lalu kalian lihat apa yang terjadi. Berbagi untuk negeri, berikan gerak maju pendidikan, bergerak mengangkat pada murid, Nah, ini coba diangkat. pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Oke, ini Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. baca lagi untuk mengisi LKPD. Ya, kalau jangan kemana lari.
kita juga kemarin juga sudah membuat RPP berdiferensiasi dengan penerapan KSE. Ada juga budaya positif ya Bu ya, juga udah kita siapkan bersama materi-materi ajar seperti itu Bu ya. Jadi kita juga sudah melakukan nih kemarin kegiatan praobservasi ya mulailah ya. Jadi pada kegiatan ini kita akan melakukan pasca observasi ini mulailah. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan sama Ibu ya. Baik Bu, mungkin untuk pertanyaan awal saya ini, saya akan menanyakan nih, bagaimana perasaan Bu Laila selama beberapa hari ini kita berbagi ilmu dan pengalaman tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE. Baik, alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali Bu Eka ya, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi KSE ini, siswa lebih berminat dan bisa belajar. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Eka karena sudah membimbing saya. Jadinya saya tahu apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi KSE. Nah, mungkin awalnya di sini sebelum saya tahu proses pembelajaran berdiferensiasi KSE, saya masih monoton ya dalam belajar atau membimbing siswa. Jadi pusat pembelajaran itu masih di saya, atau mungkin nggak seluruhnya ya. Ada juga sedikit ya saya tambah, sebenarnya siswa juga ikut aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya ilmu yang saya dapat dari Bu Eka, saya jadi mengajar itu lebih menyenangkan, lebih aktif, lebih fokus, lebih senang, ceria, siswa-siswanya juga ikut bergembira seperti itu Bu Eka. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih sekali. Sudah ada penerapan KSE-nya ya Bu ya, ada melakukan seperti kalau anak jenuh ya, melakukan breaking ya seperti itu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Baik Bu, terus nih bagaimana perasaan Bu Laila nih setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa puas sekali Bu Eka, karena pada proses pembelajaran kemarin saya sudah menerapkan seperti yang Bu Eka ajarkan, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi KSE, kompetensi sosial emosional yang sudah saya cakupan. Di mana sebelum saya masuk ke materi, saya itu menanyakan kepada siswa bagaimana kabarnya hari ini. Kira-kira anak-anak ibu itu saya memberikan emotikon ya, seperti yang mereka ajarkan, ada merasa emotikon senang, sedih, bahagia, semangat dalam belajar. Nah itu juga termasuk dalam salah satu item KSE tadi ya Bu Eka. Kemudian saya juga menerapkan teknik stop ya Kak. Semua kita suruh untuk menarik nafas terlebih dahulu, kemudian keluarkan dari mulut supaya dia siap untuk belajar dan fokus dalam belajar. Nah setelah itu juga ada ice breaking, supaya yang siswanya suka duduk atau berbicara ketika pembelajaran, saya kasih ice breaking terlebih dahulu, jadinya kembali fokus dalam pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Laila ya. Saya pun sudah menyaksikan kemarin ya proses pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut. Memang di situ sudah terlihat ya adanya diferensiasi ya pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, dan saya juga ada melihat penerapan KSE ya pada saat proses pembelajaran tersebut. Saya sangat tertarik nih Bu pada saat siswa melakukan percobaan. Benar seperti yang Ibu bilang pada saat praobservasi, kalau murid-murid Ibu itu gaya belajarnya kinestetik ya Bu, nggak bisa diam ya. Kadang-kadang mereka penasaran nih mungkin Bu kan, penasaran dari apa nih kelompok lain yang kerjakan, jadi mereka mungkin berjalan pergi menengok kelompok lain seperti itu ya. Penasaran mungkin ya anak-anak Bu ya. Jadi ini kan seperti saya lihat gaya belajar mereka kan memang kinestetik nih Bu. Kira-kira ada apa kendala mungkin yang Bu Laila hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin? Ya, kendalanya seperti yang sebelum observasi itu juga terjadi pada saat pelaksanaan, yaitu siswa mungkin kurang fokus ya pada saat terjadinya pembelajaran. Mana saya mengambil materi perubahan wujud benda, jadi siswa awalnya asik lihat teman-teman di luar yang sudah istirahat, sedangkan mereka ini kan masih belajar, jadi mereka mengatakan kepada saya, Bu, jam berapa istirahat? Nah, di situ saya kembalikan fokus
dengan melakukan ice briefing, kemudian kita tayangkan video pembelajaran mereka. Jadi yang siswanya tadi mungkin suka lihat ke kelompok lain, suka jalan-jalan keluar, jadi kembali fokus lagi ke dalam proses pembelajaran. Ya, luar biasa sekali ya Bu Laila ya. Baik Bu Laila, di praobservasi kita kan kemarin sudah membicarakan itu tentang tujuan pembelajaran yang hendak Bu Laila capai ya. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Laila capai itu sudah terlaksana sepenuhnya Bu Laila? Ya, alhamdulillah ya, walaupun memang ada sedikit ya yang terlewatkan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang siswa mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda, alhamdulillah sudah tercapai. Nah, di sini siswa mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada kapur barus yang dibakar oleh api lilin. Jadi kan awalnya kapur barus itu besar, ya mereka kemudian dikasih api, mereka tertarik juga. Ya benar, saya ikut tertarik kemarin. Pada saat menempel kristal-kristal di atas tutup kaleng, jadinya keluar tentang kecil. Seperti itu ya, mereka juga penasaran, merasa rasa ilmu baru mungkin ya. Jadi mereka di sini juga sudah mendapatkan tujuan pembelajaran proses terjadinya perubahan wujud benda. Kemudian ada satu lagi penyebab bagaimana terjadinya perubahan wujud benda tersebut, yaitu melalui api yang kita ini. Kemudian untuk proses pembelajarannya, alhamdulillah ya, untuk tujuannya alhamdulillah. Ya, saya melihat pun seperti itu Bu Laila ya. Kalau Bu Laila bilang itu anak-anak sangat tertarik, saya sendiri pada saat proses percobaan kemarin di kelasnya Bu Laila ya, saya tertarik juga ikut berjalan berdiri juga ya, pergi ke tempat anak-anak percobaan ya Bu Laila ya, luar biasa sekali. Baik ya. Baik Bu Laila, ini mengenai area pengembangan ya yang ini Bu Laila capai. Apakah area pengembangannya sudah didapat nggak Bu Laila pada proses pembelajaran kemarin? Luar biasa BK. Jadi di sini dapat siswa mendapatkan buah tujuan proses pembelajaran karena area pengembangannya tepat untuk mengetahui bagaimana perubahan wujud benda yang terjadi pada kapur barus. Yang pertama tadi kan si kapur barus ini kan ketika dibakar oleh nyalakan api dari lilin, dia berubah wujud dari awalnya padat kemudian berubah menjadi gas. Kemudian setelah wujud gas ini kan kemudian diletakkan es batu di atas tutup kaleng. Nah, wujud gas ini akan berubah lagi dari wujud gas menjadi wujud padat, di mana wujud padat ini kita lihat dari titik-titik kristal dari kapur barus yang menempel pada tutup kaleng pada percobaan kemarin. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, dari saya lihat ini, kalau menurut saya udah sangat mantap sekali Bu, udah luar biasa sekali proses pembelajaran kemarin ya, sesuai gaya belajar anak-anak yang kinestetik ya Bu ya. Nah, misalnya nih, kita kan sudah merefleksi nih, dari tadi udah merefleksi bagaimana proses pembelajaran Bu Laila kemarin ya. Jadi saya mau nanya nih, Bu Laila, jika Bu Laila mencoba melakukan penilaian diri sendiri, jika ada nilai rentang dari 1 sampai 10, kira-kira nih Bu Laila berada di nilai mana? Untuk menilai diri saya sendiri, mungkin saat ini ya, dengan pengalaman yang sudah saya dapat dari Bu Eka juga, ya mungkin tidak semaksimal guru penggerak seperti Bu Eka. Ya sekitar 8 ya Bu Eka penilaian diri saya, karena di sini memang saya sudah menerapkan seperti yang Bu Eka ajarkan, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi KST. Karena siswa di sini siswanya yang lebih aktif dalam proses belajar, kan dan mereka juga lebih senang dalam proses belajar mengajar. Ya. Menurut Bu Laila 8 ya Bu ya? Iya. Tapi kalau saya yang lihat Bu ya, saya berani memberi nilai 9 dan 10 Bu. Karena apa? Karena Ibu sudah melakukan proses pembelajaran itu, kalau menurut saya memang udah luar biasa ya Bu ya, udah mantap. Ada menyediakan bahan ajar itu, materi ajar sesuai kebutuhan murid ya, yang berdiferensiasi itu. Dan saya juga melihat Ibu menayangkan video ya untuk murid mungkin yang audio visual ya Bu ya.
Dan juga Ibu ada juga melakukan percobaan ya mungkin untuk mewakili anak-anak yang kinestetik ya Bu ya. Jadi udah luar biasa sekali nih Bu. Ya, karena ilmu yang saya dapat dari Saling berbagi kita. Iya. Jadi ini Bu, untuk tindak lanjut nih. Ini kalau untuk tindak lanjut ke depannya, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan KSE? Ya, untuk tindak lanjutnya ya saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi KSE ini pada saat saya mengajar kepada siswa-siswi saya. Kemudian mungkin saya juga akan membagikan sedikit ilmu yang saya dapat dari mereka kepada rekan-rekan sejawat saya yang memang mungkin ada belum mengetahui tentang belajar KSE, dan mungkin saya juga akan membagikannya juga di forum pagi. Sebenarnya saya Luar biasa sekali lagi ya. ada melaksanakan lagi seperti itu. Iya. Baik, Bu Laila, terima kasih ya sudah menjadi bagian dari kegiatan saya. Semangat terus Bu Laila dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Saya harap pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan KSE serta budaya positif itu tidak hanya cukup pada saat observasi seperti ini, tapi ya saya harap Ibu bisa menerapkan di kelas pada saat proses pembelajaran ya Bu ya. Sukses terus buat Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.